kayu tangan tidak lupa membeli sepatu dan sandal. Program tamu kita bukan sembarang tayangan karena akan membahas beberapa hal yang fenomenal dan aktual. Ketemu lagi di tamu kita teman-teman, dan kita masih di suasana bulan Ramadan. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Karita untuk baju yang saya pakai, dan bagi teman-teman yang ingin mencari baju untuk lebaran ya bisa ke Karita. Nah, teman-teman semua, kali ini saya tidak ditemani oleh partner saya, Mas Ferdi, tapi saya punya 3 tamu yang sangat spesial. Jadi di Masjid Kampus Universitas Brawijaya ada masjid namanya Masjid Raden Patah, dan punya salah satu lembaga yang sangat bagus, yaitu Pusat Tahfidz Al-Quran. Hari Minggu lalu bertepatan dengan 16 Ramadan, PTQ UB mewisuda 27 mahasiswa hafid dari yang 5 juz sampai yang 30 juz. Dan kali ini sudah bersama saya Ketua Takmir Masjid Raden Patah, Bapak Muhammad Khalid Mawardi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatannya kalau takmir, kalau Ramadan sibuk sekali ya? Ya, karena salah satu event penting di Raden Patah ya bulan suci Ramadan ini. Iya, kelihatannya full ya. Oke. Dan kayaknya nanti malam sudah mulai sholat malam ya, 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Ya, malam 20. Dan saya tidak sendiri, selain dengan Mas Mawardi, dengan Pak Mawardi, kita juga ada 2 mahasiswa yang hafid 30 juz. Jadi ada yang satu Mas Fathur ya. Mas Fathur ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, prodinya manajemen. Dan yang satu itu adalah Nabila ya. Nabila ini adalah mahasiswa Via, dia prodinya administrasi publik gitu ya. Nabila semester berapa? Semester 4. Semester 4, kalau Fathur? Semester 8 sekarang. Semester 8 ya. Dan keduanya ini adalah mahasiswa yang spesial karena tidak hanya sekedar mahasiswa. Kata Pak Takmir itu kemarin mereka sedang desain mahasiswa yang bisa berpikir dan berpikir. Jadi kedua mahasiswa ini adalah hafid 30 juz ya. Jadi kayaknya tidak kaleng-kaleng ya. Kalau saya kan cuma Kulhu sama Anas gitu ya. Ya, jadi saya ingin tahu dulu nih, sebetulnya saya nanya ke Pak Takmir dulu deh. Sebetulnya PTQ itu apa sih? Kayaknya karena ini baru angkatan ketiga ya. Angkatan ketiga, dan kebetulan saya meliput dari angkatan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi cuma kan saya meliputnya pas wisuda aja gitu. Saya tidak tahu dalamannya, prosesnya. Jadi sebenarnya PTQ ini apa sih, Pak? Baik, jadi Pusat Tahfidz Quran di Masjid Raden Patah ini kan salah satu bagian dari Masjid Raden Patah yang merupakan bagian yang berusaha untuk mewujudkan mimpi besar Takmir Masjid Raden Patah untuk menghasilkan insan-insan ulil absor tadi itu. Jadi orang-orang yang tidak hanya punya kemampuan berpikir tapi juga kemampuan untuk berzikir. Jadi di kegiatan Pusat Tahfidz Quran ini kita merekrut, kita mengambil mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya punya potensi, yang memiliki potensi untuk sebagai tahfidz. Jadi untuk sebagai mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Qur'an berapapun juznya, dan baik itu yang mereka yang sudah punya hafalan maupun yang belum, yang keinginan. Dan ini juga sebetulnya menyambung kebijakan universitas yang memang memberikan batas memberikan kuota, memberikan jatah bagi calon mahasiswa yang punya kemampuan untuk di bidang hafid ya. Di bidang hafid. Nah, berhubungan dengan itu makanya perlu, kan menghafal Quran itu kan perlu di-maintain, perlu dirawat, sehingga di Masjid Raden Patah khususnya di Pusat Tahfidz Al-Quran ini jadi membina adik-adik mahasiswa supaya hafalannya terjaga, bertambah, dan sekaligus terjaga gitu ya. Terjaga. Jadi kayak kemarin misalnya dia sudah yang paling banyak kemarin kan yang 5 juz ya. Kalau misalnya dia melanjutkan itu bisa. Jadi misalnya kemarin kan 5 juz, terus sudah ntar mungkin setelah Syawal program lagi Ramadan berikutnya siapa tahu dia sudah 15, itu bisa berarti ya? Bisa, jadi
nanti akan secara rutin mereka akan bertemu dengan para ustazah atau ustadz yang tadi itu setor hafalannya secara rutin sehingga ya tadi punya kemampuan untuk nambah hafalannya. Tapi kalau boleh tahu hal strategis apa sih yang dibidik oleh Raden Patah sehingga PTQ ini muncul ya, selain karena tadi misalnya sinkron dengan kebijakan kampus, tapi kan sebetulnya kebijakan ini kan bisa berubah-berubah nih, gitu ya. Nah, PTQ-nya sendiri sebetulnya misi strategisnya apa sih? Jadi di samping tadi itu kita berkeyakinan kalau sebetulnya mahasiswa yang punya kemampuan menghafal Al-Quran itu kan katanya Mas Sidik tadi kan bukan mahasiswa kaleng-kalengan. Mereka sudah memiliki kemampuan berpikir, kemungkinan memori yang baik, sehingga artinya itu adalah kader-kader potensial kita. Sehingga setelah kita rawat, kita kembangkan kemampuan menghafalnya, tentu kita juga punya mimpi bahwasanya Brawijaya juga menghasilkan kader-kader dakwah yang intelektual. Kemudian harapannya kader dakwah tadi juga bisa berdakwah tidak hanya di dalam kampus tetapi juga di sekitar kampus. Bahkan mungkin bisa jadi mungkin suatu saat kita akan menghasilkan mubalik besar dari kampus Brawijaya. Itu kan sebuah keinginan luhur gitu. Bahwasanya kita tidak hanya menghasilkan intelektual tapi juga intelektual yang memang memiliki nilai religiusitas dan kemampuan berpikir yang baik. Bahkan itu bisa keluar negeri, Pak? Ya, insya Allah. Banyak beasiswa yang memang disediakan oleh kampus-kampus di luar untuk para hafiz. Gitu kan. Ya. Kemarin itu ada menarik, saya punya liputan di FIB. Jadi FIB itu kan punya program KKN internasional. Yang dikirim waktu itu memang yang bahasa Indonesia. Jadi dikirim ke Patani, Thailand Selatan gitu ya. Ini ada satu cerita menarik gitu. Lah, kampus di Patani, jadi mereka itu di sana di kampus sama di madrasah. KKN-nya ya, selama KKN mereka itu berkegiatan. Jadi ada satu kampus, saya lupa nama kampusnya, dan ada satu madrasah ya. Madrasahnya setingkat SMP SMA lah ya gitu ya. Nah, sana seneng, terus sana menghubungi FIB lagi. Cuma minta kalau bisa dikirim yang bisa khotib, Pak. Yang bisa khotib sama bisa imam sholat gitu loh. Jadi ternyata di sana itu membutuhkan gitu loh. Jadi mereka pingin join lagi dengan Brawijaya. Cuma kalau bisa Brawijaya kirim mahasiswa itu yang bisa khotib gitu loh. Jadi itu mereka butuh gitu loh. Jadi saya pikir ya bagus juga ya gitu ya. Jadi itu bagus juga itu, kayaknya itu peluang bagi teman-teman yang hafid misalnya, karena kita ada program KKN internasional. Nah, itu bisa di sana gitu loh. Bisa di sana. Ya, jadi artinya potensi-potensi untuk menghasilkan dai-dai muda juga bisa dihasilkan dari kampus. Meskipun Brawijaya ini kan universitas yang bersifat umum, tetapi kan itu tidak menutup kemungkinan kita juga menghasilkan banyak pendakwah yang punya kemampuan intelektual. Jadi artinya tidak hanya pada level dosen yang menjadi seorang intelektual muslim, tapi juga harapannya mahasiswa juga menjadi penggerak gerakan intelektualitas muslim. Itu saya tertarik dengan kata-kata itu karena ada seingat saya selama saya meliput itu sudah ada dua ulama yang mereka itu heran dengan UB. Satu itu mantan ketua PMI Jatim Pak Kiai Marzuki Mustamar. Jadi waktu acara Gebiar Quran itu kan ada di Sakri itu ada istiqosahnya ya. Beliau juga menyampaikan jadi UB ini spesial karena kampus negeri tapi di sini itu kehidupannya kayak pesantren gitu ya. Jadi dinamika keagamaannya itu tumbuh dan sebagainya. Yang kedua itu ya kemarin itu Pak Mustain itu ya, Pak Kiai Mustain itu kan juga menurut saya menarik itu. Itu saya kutip jadi berita saya di Newspoint itu. Kalau wisuda tahfidz, kalau di Tebu Ireng, di Lirboyo, di Pelosok itu kan sudah biasa. Nah, ini di kampus yang plural lah ya, sekuler lah ya gitu ya. Ini ada wisuda, nah ini luar biasa gitu ya. Saya ingin minta komentar Anda deh. Jadi ini kan respon positif dari pihak luar ya, melihat kampus gitu kan ya. Jadi ada ibaratnya kayak ada satu mutiara terendam gitu loh kalau komentar Anda seperti alhamdulillah Pak Sidik. Jadi kan ini kan memang menginspirasi, artinya persepsi positif masyarakat luar terhadap Brawijaya meskipun sebagai kampus yang umum tetapi banyak menghasilkan banyak kegiatan-kegiatan
keagamaan yang berkembang, gitu kan. Sama juga namanya Masjid Raden Patah itu kan sosok putra Brawijaya yang membawa atau berdakwah bersiar Islam di Pulau Jawa. Ini kan tradisi ini juga harus kita lanjutkan dengan bahasa yang lebih lebih intelektual ya di kampus. Dan memang kan kita sebagai seorang muslim harusnya kan tidak membedakan antara belajar ilmu-ilmu yang bersifat kauniyah, fenomena alam, jadi ilmu apapun namanya itu, ilmu sosial, ilmu eksak, ilmu engineering, dengan kita belajar ilmu yang kauliyah yang dalam Al-Quran. Ya, tadi saya singgung, jadi ulil albab tadi itu orang yang tidak hanya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang yang tidak hanya 24 jam mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tapi juga orang yang di ayat sebelumnya tadi itu kan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu bahwasanya fenomena siang dan malam, kemudian fenomena alam yang ada ini juga menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, itu kan tantangan intelektual sekaligus seorang muslim sejati. Itu. Harapannya seperti itu. Oke. Gitu Pak. Jadi PTK ini salah satu lembaga yang ya strategis lah ya di Raden Patah yang memang harus didukung. Ya. Dan semakin banyak dikenal ya, karena memang baru 3 tahun ya, baru tiga angkatan ya, baru 3 angkatan. Nah, saya ingin nanya ke Fatur nih, ya. Jadi kenapa saya tadi bilang kaleng-kaleng? Karena kan sekarang itu, mohon maaf ya, tidak menutup mata bahwa image mahasiswa itu kan lebih ke hal yang seneng-seneng lah ya mungkin hedonisme. Kayak gitulah ya. Jadi kadang lebih banyak ke aktivitas yang ke arah duniawi lah ya gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu makanya kalau di Malang itu kami di sini tuh sering diundang. Jadi kadang hampir setiap bulan itu ada undangan pembukaan kafe baru gitu. Dan kalau sudah buka itu isinya penuh mahasiswa gitu loh ya. Ya sekalian didakwahi kan kafenya itu. Nah, Anda ini kan termasuk segelintir mahasiswa yang tidak populis gitu ya mungkin ya, tidak umum gitu ya. Jadi kenapa menekuni tahfidz ini? Oke, pertama-tama ya alhamdulillah masih dijaga oleh Allah gitu. Insya Allah sampai seterusnya. Dan juga kenapa saya lebih suka menekuni di bidang agama gitu berarti ya. Ada itu Al-Quran kah atau itu yang lain. Karena dari kecil memang sudah dididik seperti itu. Alhamdulillah sama orang tua. Jadi kayak sudah dekatnya sama ya udah Al-Quran begitu. Dan kemudian juga saya pernah kan juga waktu program exchange ke Malaysia itu saya di sana merasa sepi kan nggak ada siapa-siapa teman. Tapi akhirnya saya ke masjid begitu. Saya di masjid itu jadi merasa nyaman begitu. Jadi kemanapun saya pergi ujung-ujungnya emang kembali lagi ke masjid seperti itu. Masjid ya. Masjid atau nggak kayak Al-Quran seperti itu. Nah, apa sih bedanya ataupun tantangannya ketika menghafal dengan status mahasiswa ya? Karena mahasiswa itu kan ya tugasnya banyak, kuliah, terus kemudian terkadang kan orang juga memiliki orientasi baru ya, gitu ya, orientasi baru gitu loh, punya komunitas baru dan sebagainya gitu ya. Dan kelihatannya itu kan menjadi tantangan terbesar ya. Jadi kalau misalnya Anda menghafal di pesantren kan ya karena komunitasnya itu gitu kan ya. Jadi kalau kuliah kan tanggung jawab pribadi itu lebih besar ya, lebih besar. Jadi tantangannya itu lebih besar. Itu apa tantangannya kemarin? Tantangannya itu tentu memang masalah bagi waktu itu. Nah, selama saya sebelum dulu mengenal PTQ itu saya waktu untuk saya menghafal Quran atau untuk baca Quran gitu ya, itu mungkin hanya 2-3 jam sehari lah gitu. Karena itu emang betul-betul dikit sebetulnya. Karena kan mungkin dalam 2 jam itu hanya bisa memurojaah mungkin hanya 10 halaman atau 5 halaman gitu. Setengah juz lah ya? Ya, setengah juz lah. Bener ya, nah, jadi setelah saya mengenal PTQ ya itu emang alhamdulillah jadi lebih banyak gitu kebersamaan saya dengan Al-Quran gitu, lebih banyak waktu untuk murojaah. Dari yang mungkin hanya 2 jam jadi alhamdulillah bisa 3 jam, 4 jam seperti itu. Lumayan, karena
Itu dia, menurut saya memang lingkungan itu penting banget. Jadi kita emang kalau bisa berada di lingkungan yang emang mendukung untuk menghafal begitu, maka mungkin mudah. Kok telat kenal PTQ gitu ya? Anda kan semester 8, Iya. berarti kan sudah berapa tahun ya? Oh, saya kenal PTQ itu pas semester 4. Semester 4. Oh, semester 4 baru tahu, berarti angkatan kedua kali ya? Tahun lalu ya mungkin? Angkatan Pertama berarti. pertama malah ya? Iya, pertama. Oh, angkatan pertama ya? Itu karena diajak teman pun itu. Nah, sebelumnya saya belum kenal karena belum tahu sebenarnya. Kan PTQ masih baru berdiri kan itu saat itu. Jadi belum terlalu masif bahasa marketingnya gitu. Ya. Pelangnya kurang kali, Ya, Pak insya Allah Amir. itu tugas untuk mensosialisasikan. Karena kan pelangnya belum ada kali ya, gitu ya. Mungkin perlu buat pelang, Masjid Raden Patah, itu ada PTQ, ada Molaf Center yang... Dan kerjasama dengan direktur kemahasiswaan, dengan Ya, Pak salah Warik satunya juga, kayaknya itu ya. dengan masing-masing Kayaknya dekan. mungkin banyak ya mahasiswa yang belum bisa terangkul oleh PTQ ya mungkin ya. Betul. Artinya baik mereka yang memang sudah punya hafalan atau pingin punya hafalan karena baru tahunnya di kampus ya. Kayaknya memang perlu ya gitu ya. Oke. Nah, tapi ini tahan dulu ya, tahan dulu. Jadi kita akan bahas itu. Jadi bagaimana sih kemudian kita bisa membumingkan PTQ ini sehingga semakin dikenal lah ya, semakin dikenal terutama karena kan pertengahan tahun ini kita juga ini ya penerimaan mahasiswa baru ya, juga momen untuk mengenalkan PTQ. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan break setelah ini masih tetap di tamu kita. Oke, masih ketemu lagi di tamu kita dan saya masih bersama tamu-tamu spesial saya dari Masjid Raden Patah. Nah, ini kan tadi kita sudah sampai pada bahwa kayaknya PTQ ini perlu dibumingkan deh ya, gitu ya. Tapi saya ingin tahu ya, selain Fatur, ada Nabila. Nah, kamu kan semester 4. Iya. Kenal PTQ itu sejak kapan? Dari semester 1. Oh, semester 1 udah kenal masuk. Itu dulu kenalnya gimana? Itu sih kepoin Instagramnya Oke. Raden Patah. Terus Terus? tuh ada angkatan 1 itu kayak pengen ikut gitu. Terus kamu DM. Ya gimana caranya bisa ikut kayak gitu. Tapi aku nggak masuk ke organisasinya. Soalnya Terus masuk kan kemananya? saya mondok. Oh, karena kamu di sini sambil mondok Iya. ya. Oke, kamu sambil mondok, jadi terus di situ mungkin kegiatannya aja ya. Cuma ikut wisuda aja kalau Oh, saya. ikut sudah aja. Karena Udah apa? mondok itu. Selama mahasiswa juga kamu mondok gitu kan ya. Setoran gitu. setiap hari. Oh, setoran setiap hari. Tapi Pagi, pernah setoran sore. di PTQ sini nggak? Nggak pernah. Lalu terus berkomunikasinya gimana dengan teman-teman PTQ? Nggak pernah. Oh, gitu. Jadi uji aja. oh, Ya pas ujiannya ujian. di sini, Iya. gitu ya. Jadi ujian di sini. Nah, apa yang membuat kamu tertarik ujiannya di PTQ? Pengen ikut aja sih Pak. Terekognisi. Ya terinspirasi. Oke. Ada, maksudnya aku ingin tahu ya, maksudnya apa yang membuat kamu itu merasa terinspirasi dengan PTQ-nya? Kan kamu tadi awalnya kan dari medsos ya, dari medsos kamu lihat gitu ya, ada angkatan 1, 2 gitu loh. Apa yang membuat kamu tertarik dari tayangan medsos itu? Apa ya? Bingung. Atau misalnya Cari pengalaman sih. karena udah deh aku kan kuliah di UP Iya. ya sudahlah aku Ya, coba ikut. sih aku ujiannya di sini aja gitu ya. Ya udah ikut aja. Kalau pengalaman menarik selama hafalan itu apa Nabila? Ya itu murajaannya harus terus diulang-ulang konsisten. Oke. Terus cara bagi waktunya dengan kuliah gimana? Kan beda dengan dulu waktu kamu mondok ya. Iya, kalau kuliah kan jam saya harus pagi. Pagi jam 6:30. Kan di VIA kan mulainya 6:30 semua kan. 6:30. Itu udah setoran paginya. Paginya jam 6 di pondok itu. Terus berangkat, habis itu pulang siang, sorenya setoran lagi. Terus habis setoran
balik lagi ke kampus. Jadinya menyesuaikan jadwal kuliah. Oh, ada kuliah malam, balik lagi ke Iya, kampus, terus kuliah gitu ya. Lah, terus kamu itu menghafalnya kapan kalau kayak gitu? Malam, Oh, tahajud, salat tahajud. habis itu berapa lama waktu yang kamu habiskan itu untuk menghafal? Murajaahnya Ya, murojaah. 4 jam. 4 jam per hari, 4 Iya, jam. Wow, disuruh orang gitu ya. Berarti tidurmu cukup singkat Ya, ya? cuma 2 jam, 3 jam. Oh ya? Wow, luar biasa sekali gitu ya. Kalau saya sudah habis isa aja udah tidur gitu ya. 2 jam itu ngantuknya, Pak Siti. Tidurnya 8 jam. Iya. Nah, ini kan ini ya, Pak Masya Allah. Pak Takmir ya. Ya, Jadi ya. mereka ini punya effort sendiri ya, punya mereka harus bisa membagi waktu antara kuliah dengan murojaah. Terus kemudian mereka juga mengeluarkan energi lebih ya dibanding yang lain. Mungkin teman-teman yang lain itu sudah tidur, dia masih murojaah gitu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi kemudian ini kita perlu ngapain deh dengan teman-teman ini supaya ada apresiasi yang kalau menurut saya bukan parsial ya, tapi berkesinambungan gitu loh. Jadi jadi mungkin saya tidak tahu ya apakah kampus, apakah masjid, kemudian karena kan kalau saya melihat itu apresiasi terhadap teman-teman yang hafid ini masih sangat kurang ya. Saya rasa sangat kurang ya. Misalnya saya lihatnya dari sisi pemberitaan aja deh gitu ya. Pemberitaan aja itu kan juga masih sangat minim ya, masih sangat minim gitu untuk publish mereka gitu ya. Baik, Mas Sidik. Jadi kan kita menerima mahasiswa yang sudah punya hafalan. Itu kan sebetulnya amanah. Oke. Amanah, sehingga kita juga harus bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Kalau bahasa guyonannya teman-teman dosen atau dekan itu, kalau mahasiswanya masuk punya hafalan 30 juz, kemudian wisuda, hafalannya jadi 25 atau 20 Nah, ini gimana ini? Bertanggung jawab gitu. Nah, itu takmir Masjidatul Fatah juga salah satu yang bertanggung jawab itu. Makanya kan kita berupaya untuk memaintain tadi itu. Kemudian yang kedua tadi benar saya setuju karena kan mahasiswa yang juga hafid ini juga belajarnya bukan belajar yang biasa-biasa tadi kan disampaikan oleh Mbak Nabila tadi waktu untuk belajar itu diimbangi dengan ibadah dan juga hafalan tadi itu mungkin Mas Fatur juga melakukan hal yang sama. Sehingga kita juga harus mengapresiasi itu. Jadi mengapresiasi itu, kalau tadi saya sampaikan di dalam seleksi mahasiswa baru, terutama yang jalur undangan dan mandiri itu kan ada kuota khusus untuk para hafid. Dan kedua juga kita akan berupaya untuk menyediakan beasiswa, jadi bagi teman-teman hafid tadi itu, baik itu skema dari kemahasiswaan maupun skema dari lembaga amil zakat basisnya Brawijaya. Jadi saya juga akan mengkomunikasikan dengan Prof. Imam sebagai ketua basis untuk menyediakan beasiswa itu. Dan kemudian yang ketiga yang juga sedang kita gagas adalah bagaimana kemampuan hafiz teman-teman ini direkognisi secara akademik. Kalau dulu ada konsep MBKM itu kan mengkonversi pengambilan atau pengumpulan kredit dengan cara tadi ada kegiatan sosial misalkan mahasiswa yang terlibat kegiatan sosial itu bisa dikonversi berapa SKS. Ya, melibatkan berarti kan melibatkan pendamping MBKM, melibatkan dosen pendampingnya maupun KPS-nya. Nah, ini juga saya pikir juga punya peluang juga untuk merekognisi tadi itu. Misalkan kita membuat dengan teman-teman direktorat akademik juga membicarakan bagaimana misalkan kriterianya. Jadi yang tadi kan kalau sudah diwisuda berarti kan memang sudah teruji. Jadi hafalan yang dia miliki tadi itu. Misalnya kita 30 juz kita konversi berapa kredit. Kemudian misalkan 10 juz berapa. Itu kan tinggal kita berdiskusi karena tadi kemampuan menghafal itu kan juga perlu diapresiasi kan kemampuan mahasiswa dan saya yakin teman-teman yang punya kemampuan menghafal bagus Al-Quran itu kemampuan intelektualnya juga di atas rata-rata sehingga kan tadi itu kan hanya masalah waktu saja dia mempelajari. Jadi menghafal 6.666 ayat aja bisa, apalagi menghafal buku pelajaran ya. Insya Allah. Ya. Kelihatannya kan berarti bisa juga gitu kan ya. Mereka ini kan sudah mendapat cahaya. Sehingga yang tadi lontarannya Fatur itu kayaknya perlu jadi diskusi kita. Jadi bagaimana teman-teman ini memiliki iklim atau ekosistem yang mendukung ya. Karena memang
Ya bagi saya berat ya, ya pasti berat sekali ya, berat sekali. Apalagi banyak teman-teman dari daerah dia masuk Malang gitu ya, ada yang mengalami culture shock, ada yang apalagi kuliah ya, apalagi kalau misalnya kuliah itu harus mungkin yang teman-teman eksak itu harus ke lab kemana gitu ya. Saya bisa merasakan ya, karena di sini saya presenter saya kan banyak anak mahasiswa ya, kadang dia kita tuh setiap semester itu ganti-ganti jadwal karena kan jadwal kuliah dia ganti ya. Nah ini kayaknya perlu deh ya digagas ataupun dirumuskan bagaimana sih membuat ekosistem ataupun lingkungan yang kondusif bagi mereka gitu loh. Artinya lingkungan kondusif itu kan bukan berarti mengumpulkan mereka untuk eksklusif, tetapi bagaimana sih teman-teman ini juga bisa mewarnai ya dinamika yang ada, dinamika anak muda di Kota Malang dengan segala dinamikanya gitu loh. Ya Pak Siddiq, saya setuju kan. Sebenarnya Brawijaya itu kita kan punya sejarah gemilang, bahwasanya dulu kita punya program yang kita sebut sebagai mentoring. Oke, mentoring. Saya generasi terakhir kayaknya ya mentoring itu ya. Saya yang mentoring atau Pak Siddiq ini? Itu di mana semua mahasiswa baru itu diwajibkan selama 1 semester itu belajar agama. Jadi jangan macam-macam variatif tuh. Paling tidak yang ilmunya agamanya sudah jauh, mengajari teman-temannya. Kemudian yang belum pernah belajar tentang agama akan jadi terkondisikan dengan baik. Memang kan itu butuh karena sudah sekian lama tidak ada mentoring tadi itu, ya ini mari kita galakkan. Jadi saya nyampaikan ke beberapa dekan ya, monggo kita mulai dari masing-masing fakultas untuk menciptakan model pembinaan agama bagi mahasiswa. Semua agama saya pikir, tidak hanya yang Islam. Nah itu kemudian ketika sudah dimulai dari misalkan masjid atau musola-musola yang di fakultas, maka akan tercipta iklim yang ya tadi itu yang kondusif untuk mahasiswa. Sehingga akhirnya kalau ada energi positif itu kan, insya Allah kita yakin sistem atau ekosistem yang tadi itu yang membawa energi positif itu akan bisa lambat laun mereduksi atau mungkin menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi mahasiswa, masalah stres, masalah pergaulan bebas, masalah ya segala macam itu kan. Ya, oke. Lambat laun akan tercipta sebuah iklim yang kondusif, tidak hanya untuk jadi teman-teman belajar agama, tapi ya secara keseluruhan atmosfer akademik itu akan tercipta dengan baik ketika ada nilai-nilai kebaikan yang muncul di situ. Bayangkan atau semua itu bisa juga ini ya, kita memaksimalkan sosial media yang kita punya ya. Karena kalau misalnya kita lihat di masjid ya, misalnya kita lihat itu kan sebetulnya infonya masih yang formal-formal aja gitu kan. Sekarang di Raden Patah sudah punya DC. Sudah apa sih namanya? Ada bagian desainnya. Iya, desain kreatif lah ya. Kreatif. Apa sih cyber army gitu. Ya, cyber army-nya gitu ya. Iya, jadi artinya mungkin sekali-kali bisa deh memotret mereka secara keseharian gitu ya. Artinya siapa tahu itu bisa memotivasi teman-teman mahasiswa lain gitu ya. Ataupun dari situ menemukan teman-teman yang sama gitu kan bisa jadi ya misalnya mahasiswa Brawijaya 65.000 kan mungkin ya kayak tadi ya misalnya dia tahu aja semester 4 ini semester 1 gitu kan ya kayaknya ini menggambarkan secara umum mahasiswa itu masih belum mendapatkan informasi yang memadai gitu. Saya mengutip pendapat ini guru saya yang juga gurunya Pak Siddiq mungkin namanya Prof Suryadi itu kalau dakwah itu harus bilisani kaumi. Prof Suryadi itu kan yang saya ingat itu beliau pesan bilisani kaumi kalau berdakwah itu harus menggunakan media dan cara komunikasi yang sesuai dengan kaumnya. Yang kita hadapi kan sekarang Gen Z. Ya, makanya tadi ngomong kepo-kepo tadi saya agak mikir loading, apa kepo-kepo. Kemudian DM ini Pak Siddiq berarti sudah menguasai karena kan tulisan kaum saya itu. Nah, itu makanya kan perlu itu media sosial kita gunakan untuk dakwah gitu. Ya kayaknya itu deh Pak Takmir saya usul coba deh misalnya konten-kontennya yang bisa mengulas gitu ya, mengulas
sekali-kali mengulas. Pak Sidik sudah pernah lihat Instagramnya Mas Diraden Patah? Ya, atau tetap TikToknya? follow. Oh, ya gitu follow kan. lah. Biar Tetap Mas follow kita kan. mengenalkan Ramadan juga dengan bahasa gaul. Ya, kan? oke. Kayaknya itu juga kayak mungkin media yang bisa kita bangun ya. Betul. Kayaknya bisa kita bangun ya. Nah, aku ingin tahu sih dari teman-teman ini gitu ya. Apa yang biasanya apa yang menginfluence kalian misalnya? Karena kalian kan mesti punya teman kan, gitu, satu kelas gitu kan ya, satu angkatan, satu apa gitu ya. Kaitannya dengan aktivitas kalian sebagai hafid. Oh, dari saya. Ya boleh, Pak dulu boleh deh. Kalau apa ya, influencernya itu dari dulu ada teman saya waktu SMP, dia itu emang cerdas akademik tapi cerdas agama juga. Jadi dia hafalannya banyak, dia juga di matematikanya bagus, IPA-nya bagus, semuanya bagus, dia juga ikut olimpiade. Nah itu yang menginspirasi saya, artinya sebenarnya tuh kita bisa menguasai dua hal sekaligus. Gak usah kayak cuma agama-agama doang, akademik doang, kita bisa mempadukan kedua itu asalkan ya serius gitu. Dan juga guru saya pernah bilang ke saya kalau orang yang bisa menghafal Quran insya Allah mudah juga untuk menghafalkan yang lain gitu. Jadi kalau kita sudah menguasai agama, insya Allah dunianya akan ikut begitu. Jadi kalau kita mau dunianya, ya udah berarti kita coba akhirat dulu. Nanti insya Allah ikutlah dunianya seperti itu. Apa itu ayat Al-Qur'annya apa? Surat apa itu? Sebentar. Bilang itu dulu. Mula-mula apa ya? Ya, Saya paham lah, jadi paham, tapi untuk ayatnya masih butuh diuni lagi. Ya. Kalau Nabila, kau pernah cerita nggak sih ke temenmu misalnya Satu, dua orang. di kuliah gitu? Aku punya kegiatan hafid gitu ya. Pernah cerita nggak sih? Ada, pernah. Satu dua orang aja yang tahu kalau saya tahfidz. Satu dua orang aja, ya kurang dong. Harusnya kan satu. Saya dosen VIA aja baru tahu kalau ada hafidhah di VIA. Ya ini kayaknya perlu deh ya di setiap fakultas itu kemudian mereka dimunculkan dalam pengertian supaya bisa menjadi ini ya influence ya bagi teman-teman yang lain ya, bisa menarik perhatian yang lain gitu ya, terutama bagi teman-teman yang memang ingin tetapi kadang kan ingin tapi nggak ngerti caranya mengawalinya dari mana gitu. Kadang ada juga keraguan misalnya kalau teman-teman ini kan dari dini ya, kalau misalnya dia dari awal kan usia mungkin sudah 18 tahun, 19 tahun kan kuliah gitu ya. Fatur pernah misalnya cerita ke temennya gitu ya, teman baru gitu. Cerita tentang pengalaman saya di PTQ gitu. Ya. Ya, sering sih sama teman-teman yang emang saya udah deket begitu. Kan saya dulu itu waktu semester 1 masih ikut himpunan di manajemen tuh. Semester 2-nya saya ikut BEM UB. Nah, saya cerita kalau misalnya pas semester 4-nya itu saya ikut PTQ sekarang, saya ajak yang kira-kira menurut saya cocok lah untuk diajak. Ada beberapa 1 orang 2 orang tuh mau ikut, tapi sisanya ya emang nggak cocok aja gitu. Tapi emang ada beberapa sebenarnya yang cocok juga begitu. Kalau menurutmu itu apa yang menarik dari pola pembinaan di PTQ UB ini? Karena sistem mentorshipnya itu sih, jadi kayak yang mengajar atau yang bimbing kita itu bukan dari guru atau bukan dari ustadz yang memang jauh usianya gitu, tapi memang yang sepantaran sama kita. Jadi kita juga lebih enak kalau mau cerita-cerita atau kita mau setoran pun juga jadi lebih nyaman. Jadi kedekatan sebaya itu penting juga ya. Makanya konsep mentoring tadi kan. Oke. Jadi Mas Fatur setelah wisuda juga harus tetap terlibat di PPG ya untuk mendampingi. Ya. Oke, kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana teman-teman. Kita masih di tamu kita. Oke, masih di tamu kita dan saya masih bersama 3 tamu saya. Nah, ini kan Masjid Raden Patah itu tergabung di AMKI ya, Pak Takmir, jadi Asosiasi Masjid Kampus Indonesia gitu ya, chapter Jawa Timur. Nah, PTQ ini kan salah satu unggulannya UB gitu ya. Kalau di AMKI sendiri
pengembangan tentang PTQ, apa ada mungkin masjid kampus lain yang hampir sama atau kan bagaimana? ada kesadaran bersama bahwasanya tadi itu punya misi untuk bisa menghasilkan banyak intelektual muslim. Jadi salah satunya lewat tadi itu dengan pembinaan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Meskipun juga mungkin model pembinaannya berbeda-beda ya di antara masjid kampus yang lain. Alhamdulillah, jadi terkait dengan asosiasi masjid kampus Indonesia itu, insya Allah mungkin Brawijaya akan menjadi tuan rumah silaturahmi nasional bulan November ya, November, insya Allah bulan November Tahun ini ya? tahun ini, sehingga nanti masjid-masjid kampus secara nasional akan ketemu di Masjid Raden Patah. Pak Prabowo yang datang. Kita usahakan Pak Menteri lah. Oke, minimal Pak Menteri. Ya, karena ya, Pak Menteri juga dulu pengurus AMKI juga Oke. di Jawa Barat. Jadi insya Allah mungkin akan di samping kita berdiskusi tentang membangun strategik partnership dengan masjid-masjid kampus di Indonesia. Kita juga akan mungkin menelurkan ide-ide yang strategis terkait dengan pengembangan dakwah di kampus. Jadi, kan, salah satunya tahfidz itu. betul, ya, Al-Quran. Insya Allah gitu. Jadi, doanya bisa jadi dibuat jejaring antar kampus untuk hafid-hafid masjid kampus gitu ya. betul. Jadi kan cakupannya bisa lebih luas gitu ya. Juga menjadi mungkin best practice ya. Misalnya kalau kita belajar dengan masjid kampus, misalkan Yayasan Salman, misalkan apa best practice yang bisa diterapkan di Brawijaya, atau misalkan Masjid Manarul Ilmi di ITS, apa yang mereka lakukan sehingga mereka juga bisa kita tiru best practice-nya. Sebaliknya juga mungkin Brawijaya juga Masjid Raden Patah kemarin juga diapresiasi ada beberapa keunggulan, jadi tidak hanya pusat pembinaan tahfidz Quran, tapi kita juga punya mu'alaf center, kita juga punya beberapa kegiatan yang lain untuk memakmurkan masjid. Insya Allah kita sering belajar untuk itu, Sidik. Nah, ini kan kalian hafid-hafid generasi medsos ya. Aku pengen tanya sih, pernah nggak kamu di medsos kalian itu menceritakan bahwa kalian itu hafid? Enggak. Coba. Kamu enggak, tapi punya medsos kan? Punya. Oke. Jadi riak nanti, jadi riak nggak boleh, nanti pahalanya hilang. Oh gitu ya? Iya. Apa memang harus riak? Ya cerita aja misalnya, aku wisuda PTQ gitu, enggak juga? Ya biar itu urusan Masjid Raden Patah, Oke, ya, oke. Karena hukumnya nggak kena riak, kita harus berdakwah. Kalau Fatur sendiri? Sebenarnya saya nggak pernah mencantumkan di bio atau bikin story, bikin postingan tuh nggak pernah kayak menyatakan kalau saya itu ya habis. Tapi memang ada tadi itu waktu kemarin setelah wisuda, kakak saya itu nge-storyin saya dan nge-tag saya. Nah, saya kan nggak enakan gitu, jadi saya repost balik gitu. Tapi hanya di story saja itu. Niatnya itu harus dinikmah lah insya Allah. Oke. Biar Masjid Raden Patah yang mengendorse. Tapi kan kalau saya mengutip pendapatnya Gus Baha itu boleh dong, harusnya itu lulusan pesantren, dia misalnya ahli Fathul Mu'in, dia ahli hikam, pasang dong papan nama di depan rumah gitu ya. Spesialis kitab hikam gitu. Kan beliau prinsipnya kan jagalah hati, jangan konodai itu. Ya. Biar Raden Patah dengan media sosialnya yang mempromosikan kalau teman-teman banyak hafid. Nah, oke. Nah, sebetulnya ini kan setelah kalian hafal 30 juz gitu ya. What's next yang akan kalian lakukan? Ya insya Allah mengabdinya sih sekarang. Tinggal mengabdinya kepada masyarakat. Karena kan yang khairun nas khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Insya Allah kan kita sambil belajar, sekarang tinggal kita mengamalkannya ke masyarakat. Begitu. Baik itu misalnya ngajar ke TPA, TTQ atau mendirikan TPA sendiri, atau mungkin itu ya secara tersirat misalnya kita membuat konten tentang dakwah, nah itu contohnya. Ya, kayaknya itu perlu deh Pak Takmir. Termasuk PR-nya, jadi baik Mas Fatur, Mbak Nabila, setelah sudah menghafal Al-Quran, tugas selanjutnya yang mengkaji Al-Quran dari itu. Misalkan Mbak Nabila, jadi muat musik publik, mau kira-kira hikmah-hikmah Al-Quran apa yang bisa diterapkan. Misalkan ngaji kitab kitab
pengarangnya Imam Al-Mawardi, Ya. Ahkam Al-Sultaniyah, prinsip-prinsip keadilan Ahkam itu Sultaniyah, dipelajari, itu nggak tahu, dosen-dosen publik ngajarkan itu nggak, PR itu nggak. Bagaimana misalkan jadi apa namanya, nilai-nilai Islam itu dikaji dari perspektif masing-masing ilmu, dan saya yakin di kajian manajemen juga banyak nilai-nilai keislaman yang kita ambil dari situ. Lah itu insya Allah nanti kalau lulus sudah ke depan menjadi intelektual muslim yang kelasnya internasional. Ya. Kalau kamu Nat, Ya Pak. ya what's next gitu ya setelah kamu? Ya sama sih kurang lebihnya berdakwah sama mendirikan Menjaga SPG. Ya. Oh gitu ya. Oke. Nurusin orang tua sih. Ya. Soalnya orang tuaku. Berdakwah, ya. Berdakwah secara intelektual gitu. Jadi, apa namanya, dengan kepakaran yang kita miliki itu, kita gunakan kepakaran itu untuk berdakwah, berbuat kebaikan, mengajak orang untuk berbuat baik. Misalkan Lalu bidangnya publik, tadi kan inti ngomong tentang dakwah untuk anti korupsi. Ya. Tugasnya sebenarnya publik itu ya apa, menciptakan pemerintahan yang bersih, jabat yang takut sama korupsi. Ya. Itu tugasnya Nabilah itu. Oke. Kalau ini mungkin agak personal ya. Perasaan kalian itu sebagai Hafid itu seperti apa sih? Jadi Hafid di era medsos yang sangat berisik itu seperti apa sih? Ya berat. Ya, gimana? Seneng. Senang. Masya Allah, terpilih. Mereka memilih dan terpilih itu. Ya karena bagi saya memang ya betul-betul spesial ya bagi saya. Bagi saya spesial gitu ya. Dan kalau aku tadi bilang medsos, ya memang medsos kita kan berisik, semua orang udah tahu gitu loh kan. Medsosnya orang plus 62 itu berisik gitu. Konoha. ya. Kalau Fatur sendiri, rasanya gimana sih perasaannya? Ya alhamdulillah lah, emang bener sih. Senangnya itu karena ternyata masih bisa bertahan di era seperti ini, seperti itu, masih bisa menjaga hafalan, masih bisa dekat sama Quran. Terus kalau emang masalah medsos tuh sama sih, mungkin kita jarang main jarang main medsos seperti itu. Bukan medsos, paling ya hanya 10 menit 15 menit itu cuman buat niat ini ada update apa sih, ada sama dong dengan saya. Apa ini ayat apa? Yunus ayat 58. Ini saya 58. Iya kan Nabilah, Yunus 58. Kita belum mungkin. Yang ayat yang tentang bahagia itu loh. Manja Abil Hasanati. Bukan. Itu surat ini. Ayo Yunus 58. Intinya kan berbahagialah kan karena dengan anugerah dan rahmat Allah, yang maka berbahagialah kalian. Dan itu lebih baik bagimu daripada yang mereka kumpulkan. Khairum mimma ta'budu. Apa kaitannya, Pak? Kaitannya tadi itu, Ini kan tanya perasaan. Ya. Allah itu memerintahkan di Yunus 58 itu meminta kita itu berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena Allah memberikan dua kenikmatan tadi itu. Yang pertama nikmat, kalau di para mufassirin itu mengatakan nikmat pertama itu ya diturunkannya Al-Quran. Dan yang kedua adalah mendapat rahmat dari Allah. Nah, itu kan itu dua hal itu sesuatu yang membuat kita wajib bahagia. Mendapat Al-Quran, kemudian mendapat rahmat. Terakhir tentang AMKI. Jadi kalau misalnya ya UB ini kan sejarahnya Masjid Raden Patah punya kepeloporan, jadi menjadi tempat berdirinya IJMI gitu kan ya. Terus punya program mentoring gitu kan. Itu kan salah satu kepeloporan yang kemudian banyak diikuti oleh masjid-masjid lain ya. Nah, kira-kira nih dengan AMKI ini, kira-kira untuk ke depan kepeloporan apa yang ingin ditularkan lagi oleh Masjid Raden Patah itu untuk? Nah kan kita tidak mimpi kita nggak terlalu ambisius, tapi intinya kan kita ingin kembali menghidupkan semangat dakwah di kampus. Jadi yang pertama, yang kedua, kalau entah ini muncul para intelektual muslim yang punya kepakaran dan sekaligus keimanan, maka sebetulnya itu sudah cukup bagi Masjid Raden Patah sebagai tempat pengkaderan, sebagai kawah candra di muka untuk menghasilkan generasi-generasi robani yang lahir pada generasi Z. Sehingga kita sebagai institusi pendidikan ya, Brawijaya itu tadi itu
merasa bisa menjalankan amanah yang dititipkan oleh para orang tua tadi itu kepada kita sama Nurul Wijaya untuk bisa meluluskan dan menghasilkan mereka. Jadi sehingga akhirnya mereka apapun nanti pilihan mereka menjadi profesinya setelah lulus, tapi jangan sampai lupa dengan misi dakwah mereka. Gitu ya. Itu sebenarnya kan nilai filosofis itu yang harus kita tancapkan kepada jadi itu bagi teman-teman mahasiswa ketika nanti lulus itu jangan menambah masalah di negeri ini. Jadi, dengan cara apa ya? Jadi itu dengan mengajak kebaikan, berbuat baik, amal ma'ruf nahi mungkar, dan berkontribusi kepada masyarakat. Itu sih sebenarnya. Kalau Fatur sendiri, kira-kira kalau misalnya aku minta menyampaikan pesan gitu ya ke teman-temannya gitu ya, kira-kira apa yang mau disampaikan dengan? Ya, sesuai sama tadi disampaikan oleh Pak Adik kan. Kalau pesannya tadi itu dia, kita setidaknya kalau sudah lulus dari kuliah nih, lulus dari kampus, jangan sampai menambah masalah, justru malah harus bisa menyelesaikan masalah gitu. Oke. Apa ada yang di masyarakat, yang ada di sekitar kita, yaitu kita selesaikan mulai dari yang paling kecil yang mungkin masalah yang ada di masalah edukasi atau mungkin masalah lingkungan, nah itu mungkin yang bisa kita selesaikan begitu. Nat? Sama. Kalau Nabila menyelesaikan kuliah dulu, baru kemudian. Belum memikirkan. Jadi kalau aku minta menyampaikan pesannya apa? Ingatlah Allah. Oh gitu. 24 jam tadi itu kan. Betul. Terus dalam kondisi itu berdiri. Kiamah wa qu'uda ma'al junubihim. Itu deh, kita harus mengingat Allah 24 jam. Ya sebetulnya ini antum sebagai direktur Medcom itu juga harus menyiarkan konten-konten yang mengandung dakwah. Ya tentu kan saya harus dibantu juga sama teman-teman ini. Bilisannya kaumi tadi kan. Salah satunya ke arah sana. Nah, ini kan jadi menjadi tantangan ya bagi kita ya, karena kita itu kan hidup di era yang sangat dinamis ya. Sekarang dunianya itu terbuka, borderless lah ya, bisa dikatakan sebagai borderless gitu ya. Nah, kalau misalnya Mas Mawardi nih sebagai takmir gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita elaborasikan dengan ini semua ya. Jadi karena kan program PTQ ini kan ya ibaratnya kalau 3 angkatan kan masih balita ya. Masih balita gitu ya. Sementara potensi-potensinya ini kan juga cukup banyak gitu ya. Nah, kira-kira ke depan ini sebenarnya PTQ UB itu mau seperti apa? Oke, jadi harapan kami PTQ UB akan bisa berkembang sebagai bagian dari kegiatan ketakmiran yang bisa memfasilitasi pengembangan karakter mahasiswa, terutama karakter yang Qur'ani ya. Jadi generasi robbani yang tadi itu jadi membawa kebaikan. Artinya mereka dengan menghafal Al-Qur'an itu kan akhirnya memberikan cahaya kepada semua mahasiswa bahwasanya di sini akan ada kebaikan. Dan tidak hanya itu, jadi kita berharap juga jadi cahaya Al-Qur'an itu juga akan menaungi kampus Brawijaya jadi sehingga kampus Brawijaya menjadi universitas yang mendapat keberkahan. Ini kan jadi karena kan hanya keberkahan Allah sebenarnya menjadikan kita semua hidup ini memberikan manfaat. Jadi artinya tidak bukan itu kan, karena kita semua itu kan perintahnya itu kan untuk beribadah gitu. Nggak ono ceritanya kita disuruh bekerja, itu semuanya beribadah. Nah tinggal bagaimana memanifestasikan perintah ibadah itu dalam berbagai macam kegiatan kita. Jadi Mas Sidik sebagai Direktur UB Medcom, ya ibadahnya dengan apa? Ya mensiarkan kebaikan. Mas Fatur sebagai mahasiswa, Mbak Nabila sebagai mahasiswa, ibadahnya seperti apa? Ibadahnya dalam bentuk menuntut ilmu dan kemudian menyebarkan kebaikan tadi itu. Jadi, kalau memang semua yakin dengan perintah beribadah itu, insya Allah di dunia ini akan semakin baik.
itu ada semakin banyak kebaikan-kebaikan yang muncul. Jadi nanti MRP itu memang sebagai corong kebaikan gitu ya? Insya Allah. Sebenarnya tidak hanya MRI, semuanya berkewajiban. Semuanya gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, terakhir untuk Nabila sama Fatur, jadi kalian berdua ini kan sebagai mahasiswa ya. Jadi apa sih harapan kalian itu sebagai seorang hafid gitu ya? Jadi sebagai seorang hafid gitu ya, artinya hafid itu di kampus sebenarnya kalian itu mendambakan apa sih di dan yang diharapkan dengan menghafal di kampus ini. ya Ya, pertama tentu ya harapannya itu kan kita emang benar tadi kata Pak Amir ya. Karena kita emang harus mau makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Kita manusia itu emang emang disuruh untuk beribadah, dan ibadah kita itu ya kita bisa pilih caranya kita masing-masing. Dan saya emang merasa insya Allah mampu, dan juga emang alhamdulillah dikasih fadli dari Allah gitu, inazza min fadli rabbi. Dan karena itu bukan kelebihan, karena itu emang yang saya bisa dan saya suka menghafal Al-Quran, maka itu yang saya tekuni dengan cara menghafal Al-Quran itu. Lalu alasannya kenapa juga mau di tengah kesibukan seperti ini, yaitu dia karena untuk menjaga diri, takutnya nanti bablas kalau misalnya saya nggak dekat dengan Al-Quran seperti itu. Oke. Kalau Nabila sama juga. Nggak boleh sama kalau ini. Kalau boleh sama, yuk Nab. Apa? Sama juga. Sama juga gitu ya. Oke, jadi terima kasih ya Mas Fatur, Nabila, dan Pak Tamir, terima kasih atas waktunya. Jadi teman-teman, ada hal menarik di Universitas Brawijaya, bahwa di Universitas Brawijaya dengan banyaknya mahasiswa, mereka juga terdapat banyak mahasiswa yang mereka juga sambil menghafal Al-Quran. Dan banyak di antara mereka yang bisa menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Sehingga menghafal Al-Quran sambil kuliah bukan hal yang mustahil, tapi hal yang bisa diwujudkan secara bertahap. Dan Masjid Darul Fatah memiliki sarananya, yaitu Pusat Tahfidz Al-Quran. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui, bisa melihat di akun sosial medianya atau langsung berkunjung ke masjid. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih untuk Karita atas baju yang saya pakai. Insya Allah kita akan ketemu lagi di tema-tema yang datang. Tetap di tamu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.